Aksi penjualan kopi Toraja dalam rangka pencarian dana pembangunan gereja jemaat Butu Dama klasis Mappa Tanah Toraja, maka pada hari ini 1 Oktober 2023 pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 di depan gereja ada penjualan kopi Toraja, diharapkan partisipasi warga jemaat. Demikian warta jemaat Balikpapan 24 September 2023. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita angkat satu pujian abadi tak nampak. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Silakan sidang kembali. Kita akan membaca Mazmur berbelasan dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 10. Mazmur 145 ayat 1 sampai 10. Kalimat yang keluar saya akan membacakan dan kalimat yang ke dalam oleh Bapak dan Ibu. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan dinyanyikan. Perbuatanmu yang dahsyat akan
dan kebesaran-Mu hendak Kau ceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. syukur kepada-Mu. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Kita angkat dari Mazmur yang sama 5 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat yang kekasih, jawab Yesus di dalam menyampaikan berita mengasihi. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ku diberikan kidung. Irama lagu paling
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari sidang jemaat kita membuka diri di hadapan Allah, serta mendengarkan akan berita anugerah selaku jawaban atas kerendahan kita membuka diri di hadapan Allah. Setiap orang, setiap hari dalam perjalanan hidup kita, tak terhitung berapa kali kita melukai hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itulah saat ini mari kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. Tuhan, bersihkanlah aku daripada dosaku, basuhlah dan tahirkanlah aku. Dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan kita, Allah telah berulang-ulang menasihati kita melalui firman-Nya. Tetapi ketegaran dan kesombongan tetap melingkupi kita. Tuhan, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jawaban Tuhan dalam berita anugerah ini, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan dosamu, datang pada Tuhan. Dia yang setia menantimu selalu. Ia telah tersalib menanggung sengsara. Datanglah padanya, Dia penebusmu. Sasang kekalemu, saelah kau buang.
Kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu kamu yang sejati. Juga di depan ada khusus dan kota perhatian dukungan segenap warga. Sambil membaca dari NKB 212 ayat 1 dan seterusnya. Sungguh inginkah engkau jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Baik Bapak Ibu, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan
yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, lewat persekutuan kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati agar boleh menjadi keadilan dan kesejahteraan dalam dunia ini, terlebih di jemaat kami, Jemaat Laharoi Balikpapan. Berkati segala berkat-Mu yang masih ada pada kami, agar kami dapat memakai dan mengelolanya dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hormat dan puji kepada Tuhan, nyanyian rohani 1 dan 2. Hormat dan puji kepada Tuhan yang kemurahan-Nya besar, yang disertainya di jalan dapat pertolongan besar, menyayangi suruhnya dirinya roh dan hikmatnya. Haleluya, haleluya. Barang siapa dipanggil Tuhan ke dalam pekerjaannya, akan melihat tanda heran yang sudah diadakannya. Mesti jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Untuk pembacaan dan pemberitaan akan firman Tuhan yang terambil dari dalam Perjanjian Lama, dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 11, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26, dan dari dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan mari kita mohon pertolongan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Engkau adalah Allah yang mengambil
dan meninggalkan kemuliaan-Mu dan mewujudkan diri sebagai manusia dalam Tuhan Yesus. Ia datang memberitakan apa yang hendak kami pahami dan hayati, sehingga kami boleh mengenal secara pasti siapakah Allah itu. Berfirman-Lah Tuhan dalam Kristus dan dengan pertolongan Roh Allah mengayomi dan menyertai kami. Amin. Mari kita membaca dan dibacakan oleh lektor 1 Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Filipi 1, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain aku dipenjara karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pekerjaanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil.
tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus telah diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu adalah Kristus Yesus, melainkan bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Inilah Injil Matius pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Tanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapakah kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya,
Mereka yang terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah telah sepakat sedinar sehari?" Saya ulangi, tetapi Tuhan itu menjawab orang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepadamu orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Marilah sidang jemaat kita mengarah kepada topik yang diperhadapkan kepada kita, menghayati keadilan Tuhan. Memang kenyataan dalam hidup kita manusia selalu kita memiliki pendapat masing-masing. Beda pendapat, hal itu tidak salah. Karena manusia memiliki karakter yang berbeda. Di berbagai tempat di dunia ini banyak suku, banyak bahasa, banyak bangsa. Manusia berbeda status, berbeda predikat atau pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dalam perbedaan memang merupakan suatu realita. Walaupun manusia beda satu dengan yang lain, tetapi jika itu diterima secara positif, justru menjadi penopang, bisa menjadi perekat, saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan kehidupan bersama. Masing-masing orang memiliki kelebihan, kekurangan, keterbatasan. Namun kondisi yang sedemikian juga dapat dimanfaatkan dan akan menjadi kekuatan, kekayaan dalam membangun hidup yang lebih baik. Kata orang, manusia tidak dapat hidup tanpa topangan orang lain. Ia adalah makhluk sosial, butuh sesamanya. Manusia butuh teman. Pertemanan sangat penting terhadap satu dengan yang lain. Kalau orang sosiologi ini pasti tahu, ya, ilmu pertemanan.
Jadi kita manusia ini butuh pertolongan sesama, bahkan paling kita butuhkan ialah kehadiran Sang Khalik Pencipta semua yang ada, termasuk kita manusia. Saudara-saudara, benarlah apa yang terungkap dalam kehidupan kita, yang diungkapkan di dalam pembacaan kita, bahwa kita diatur oleh Sang Khalik sehingga patut kita menghayati tema ini, menghayati keadilan Tuhan, di mana kita bertitik tolak dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Saya membuka-buka kamus menghayati dalam arti kata secara filologis. Arti dan makna suatu kata sangat berarti dan menjadi petunjuk untuk kita mencapai maksud apa yang dikehendaki di dalam suatu perintah atau suatu tugas. Menghayati berarti dari kata hayat, hidup. Cara bagaimana manusia hidup dan bagaimana manusia hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam tindakan. Terutama di dalam kita melihat apa yang dilakukan dan apa yang diwujudkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki rencana yang baik. Allah bekerja untuk manusia, selalu mempertimbangkan hal yang baik bagi manusia. Bahkan Allah ingin supaya manusia hidup damai, sejahtera, dan tentram bersama dengan semua ciptaannya dalam alam semesta ini. Jadi Allah bertindak selalu nampak keselarasan, nampak keseimbangan hidup manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan bagaimana manusia hidup bersama dengan ciptaan lainnya. Menghayati keadilan Tuhan diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam satu contoh perumpamaan yang menggambarkan tentang kerajaan Allah, atau begitulah tentang kerajaan Allah yang hendak dialami oleh kita pewaris-pewarisnya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tentang gambaran perumpamaan ini tidak sembarang orang mengumpamakan sesuatu yang tidak ia lihat dan tidak dialami. Terutama mengenai menggambarkan tentang kerajaan sorga. Dan siapa yang berani menggambarkan tentang kerajaan sorga? Siapakah dia? Kata Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapakah yang pernah mengalahkan maut? Itu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, lahir dan wujud di dalam diri pribadi manusia Yesus. Dia yang berasal dari terang,
Dia yang berasal dari kerajaan Allah. Dia yang mengajar kerajaan Allah. Dan bagaimana kerajaan Allah itu dia di sorga, di bumi. Tidak ada yang tahu persis siapapun kecuali manusia Yesus. Itulah sebabnya kita sebagai jemaat, kami sebagai pendeta, sotak-sotak kok mau bicara tentang sorga, untuk bicara sama orang lain, beginilah sorga, beginilah Allah. Kalau bukan Yesus yang membina kita, memberikan pemahaman kita tentang sorga itu. Tidak ada manusia yang tahu dan tidak ada yang bisa menghampiri. Nah, tetapi Allah yang telah menjadi manusia, mewujudkan diri dalam manusia dan berani berkata-kata tentang sorga, dan berani mengajar tentang sorga, dan berani mengatakan tentang inilah keselamatan dan inilah hidup. Inilah yang menjadikan semangat hidup kita. Walaupun kita terkungkung dengan dosa, Dia yang telah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Siapa yang pernah menghampiri dan datang ke dalam surga? Tidak ada. Kecuali Dia yang tahu persis. Hampir-hampir sama dengan khotbah yang pernah saya dengar, khotbah Yusuf Roni. Ya. Saya masih teringat, saya masih kuliah waktu itu. Ya, kita tercengang-cengang. Wah, kok bisa? Seorang pengurus organisasi yang berseberangan dengan kita tahu persis. Dan kemudian dia mengatakan dalam kesaksiannya dalam menyaksikan Yesus. Ya. Siapa yang mau mengikut orang yang belum pernah melihat sorga? Tidak berani kita kalau kita tidak tahu persis siapa orangnya. Tetapi dia adalah pemerintah, dia yang berkuasa, dia orang yang berperanan di sana, datang memanggil kita, ayo kita ke surga. Wih, inilah yang menjadi penghayatan. Demikian Yesus. Tetapi kedatangannya dalam mengambil wujud manusia. Kenapa Ia mengambil wujud manusia ini? Ialah karena manusia ini dibanding dengan Allah, Allah adalah mulia, Allah adalah kudus yang tidak bisa kita hampiri. Sama seperti Musa yang berhadapan dengan Allah, dia menutup muka karena kemuliaan tidak mampu dia pandang sehingga dia menutupi mukanya. Dan itu dipahami oleh Allah kalau Ia datang dengan kemuliaannya. Ya. Ambil wujud manusia, kita bebas berbicara, bebas duduk bersama, bebas berkomunikasi, bebas berkonsultasi. Ya. Tidak berarti kita bebas mengatakan hal-hal yang ada dalam hati kita. Dia bebas tetapi dia mengarahkan dengan baik. Ya. Jangan kita mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan apa yang kita imani, apa yang kita yakini ini. Menjadikan orang terhibur, jangan mengungkapkan sesuatu, menjadikan orang terusik, menjadikan orang tersinggung dan sebagainya. Ini kata-kata seorang bijaksana yang mengimani, yang telah dibaharui dalam Kristus Yesus. Ya. Tapi kadang-kadang kita memahami apa yang latar belakang seseorang dengan pengertian-pengertian yang dalam. Ini tidak perlu dijawab. Tuhan Yesus katakan sama seperti tanggapan Bapak Jokowi. Tidak usah, itu kecil. Ya. Jadi dia tanggapi dengan tidak perlu.
rugi kita menghadapi hal-hal semacam ini. Ya, jadi dia diamkan. Ya kadang-kadang orang bijak begitu. Dan itulah kita pelajari bagaimana hidup bijak. Ya. Jadi dialah Yesus yang lahir dan terwujud, mengambil jalan kelahiran manusia untuk bisa bertukar pikiran dengan manusia, bersilaturahmi. Ya tidak ada, dia usahakan supaya tidak ada batasan, supaya orang itu mendekat, sehingga banyak orang datang kepadanya. Ya, dia berkhotbah di bukit, banyak orang, 5.000 orang datang kepadanya. Berbahagialah kita yang menemukan Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Itulah yang diuraikan dalam perumpamaan ini. Ya. Dia datang ke dunia membawa berita kerajaan Allah, mengajar kerajaan Allah. Demikianlah kerajaan Allah tersebut. Orang di sana diperintahkan dengan keadilan Allah, sama seperti perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus. Bagaimana ia memanggil orang bekerja dalam kebun anggur tersebut. Masih banyak lagi perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selain dari perumpamaan pekerja kebun anggur ini. Ya, perumpamaan lagi, banyak perumpamaan. Kerajaan Allah itu bagaikan ya, biji sawi yang kecil ini. Dalam arti kerajaan Allah ini benar-benar tempat kita menemukan pengayoman. Ya, seperti pohon, dan di situ kita berlindung, di situ kita menemukan kedamaian dan kesejahteraan. Perumpamaan lagi mengenai penabur. Nah, ini penabur. Sehingga kita menghayati penabur, ya lalang di antara gandum, ya. Lalang di antara gandum. Ya, pare-pare lantok pare. Murid-muridnya Yesus kata, cabutlah, cepat cabut itu yang ya tidak becus. Tuhan Yesus katakan tidak. Biarkan dia bertumbuh, nanti nampak buahnya. Di situ ada perbedaan buahnya. Ya, nah, kalau dia sudah berbuah lain, masukkan ke dalam keranjang bakar, dan yang berbuah baik masuk di dalam lumbung. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang ditemukan oleh orang untuk mengajarkan hal yang sedemikian yang dapat menjadikan kita paham. Sebenarnya banyak banyak ajaran yang sebenarnya memang sudah seharusnya kita pahami dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau memahaminya dengan baik. Ya. Tapi itu tergantung. Ya. Dan hal inilah yang menjadikan kita ya sebenarnya menempah dan membentuk kehidupan kita ini. Walaupun di antara pekerja mengungkapkan ada yang mengungkapkan rasa iri hati. Ya, inilah kita manusia kadang-kadang kita tidak pernah terlepas dari hal-hal yang sedemikian ini. Karena ya katakanlah kita manusia, tetapi jangan kita terlalu menekankan kemanusiaan. Kita harus lari dari ya, dan dibentuk dan ditempa di dalam statement yang mengikrarkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan telah mengaruniakan kebenaran kepada kita. Dan kita harus berpikir secara benar, berpikir secara dewasa. Ya. Kalau kami tema tua mau umur 70 mau tahun ya berusaha berpikir secara ya. Tetapi banyak orang tua yang nasanga toma tua nuko namen pia metinde toma tua itu. Ya, ini. Saya kira kita semakin berjalan semakin dewasa, semakin ya mempunyai pemikiran yang dapat dibanggakan oleh orang lain, dibanggakan anak-anak, dibanggakan oleh jemaat, dibanggakan oleh sesama, bahkan menjadi pekabaran Injil. Jangan kira kita mengabarkan Injil itu kalau kita berdiri di pasar berteriak, inilah kerajaan Allah. Saya kira tidak demikian, tetapi yang kita menampakkan Injil ini ialah
bagaimana sikap perilaku hidup ini yang telah dibentuk dan ditempa di dalam Kristus Yesus. Di sana ada kerendahan hati, di sana ada sukacita, di sana ada kebersamaan, di sana ada kasih mesra dan sebagainya. Saling menolong dan saling menopang. Jangan ada pemikiran-pemikiran lain, iri hati terhadap orang yang mempekerjakan. Loh, kok kemarin? Kok orang yang baru jam 5 masuk, jam 3 saya masuk jam 6 kerja, kok dikasih 1 dinar? Bagaimana mengenai saling? Itu kan sudah merupakan kesepakatan. Dalam arti apa? Bahwa Allah mempunyai kesepakatan dengan kita, dia memanggil kita, dan Allah itu adalah Allah yang memiliki kuasa. Dia tahu persis siapa kita ini. Kita jangan terlalu banyak menuntut dan banyak hal-hal lain yang kita pikirkan, selalu melahirkan hal-hal yang tidak baik terhadap sesama kita manusia. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita orang percaya bahwa Allah itu memiliki otoritas mutlak. Ia tahu yang benar, ia tahu bahwa itu adalah dosa, ia tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Berbicara tentang Allah, sebenarnya kita tidak ada kemampuan untuk tahu menahu mengenai Allah. Tidak kita mampu untuk memikirkan tentang pikiran Allah. Sama seperti 2 minggu yang lalu, bagaimana kita berpikir untuk menjangkau apa yang dipikirkan oleh Allah tersebut. Kita hanya dapat menjangkau apabila kita dituntun dengan Roh-Nya yang kudus. Hanya oleh karena kasih Allah, dan hal itu telah ditetapkan dan diwariskan kepada orang yang dipanggil dalam kebun anggurnya untuk berkarya. Jadi kita dipanggil, kita digerakkan, kita diisi dengan kekuatan yang asalnya daripada Allah untuk berkarya. Jangan lagi kita bertanya-tanya tentang soal penetapan waktu, soal janji, memberarnya, membanding-bandingkan dengan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, dalam bekerja dengan Tuhan, Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita dan bagaimana kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kita masih ingat apa yang disarankan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Ya, mungkin sudah dihitung pemilihan majelis gereja yang dipanggil untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kita akan bekerja dengan Tuhan. Tentu ada majelis gereja yang lama terpanggil, ada yang mungkin baru pertama kali menjadi seorang penatua dan diaken. Ya, Tuhan memberikan janji. Ya. Jerih payamu tidak akan sia-sia bersama dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Artinya, maksud saya di sini seandainya kita semua menghayati kasih Tuhan, keadilan Tuhan. Bagaimana kita menghayati menjadi pelayan-pelayan. Kata kami pelayan sudah 35 tahun sesuai Badan Pekerja Sinode mengatakan Pak Pendeta Kada dikasih 35 tahun berdinas dan diberikan emeritus. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil menjadi pelayan, berbahagialah menerima panggilan ini.
Di sana ada berkat, di sana ada kekuatan, di sana ada benteng yang kokoh, membentengi hidup kita. Dan menjadikan kita semakin melihat karya Tuhan yang indah. Dan semakin kita melihat keberadaan kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Yang dipanggil untuk menjadi partner dalam pekerjaannya. Ini adalah merupakan suatu peluang bagi setiap orang. Jangan kita mencari peluang untuk menggugat Tuhan, menggugat kebijakan Allah dalam pemberian upah. Karena Allah melakukan pemberian dalam bentuk karena Allah itu memberikan upah anugerah dalam bentuk anugerah kepada setiap orang yang dipanggilnya, disertai dengan tindakan kasih, dan tergambarlah Ia adalah Allah yang adil bagi semua orang. Saudara-saudara, Tuhan tidak sia-siakan orang yang dipanggil bekerja sama dengan Tuhan. Senantiasa akan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Ingatlah saudara-saudara bahwa Allah menentang orang yang congkak, orang iri hati, orang dengki, orang yang mengandalkan diri. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan seperti Yunus yang di luar kendali, dipanggil oleh Tuhan, dia menolak, melarikan diri, tetapi ia tetap ditangkap dan diarahkan ke kota Niniwe. Di sana dia menanti-nantikan untuk kehancuran orang Niniwe ini. Dan ia mulai bersoal jawab, lebih aku mati daripada hidup, Tuhan. Kenapa? Karena iri hati terhadap orang Niniwe yang akan diselamatkan. Ya, beberapa ribu orang yang diselamatkan di sana, tidakkah engkau merasakan? Sedangkan doa Abraham pada saat Gomora, bagaimana doa Abraham terhadap Gomora? Ya, kalau ada orang 50 di sana, bisakah diselamatkan orang Gomora, Tuhan? Ya, kalau ada 50, ya diselamatkan, tidak dihancur dan tidak ditunggang balikkan. Dihitung mulai 50, mulai 45, mulai 40 sampai kepada tidak genap 5. Tuhan, no. Itu berarti apa? Kehadiran orang percaya sangat menentukan. Doa. Kehadiran orang percaya di suatu tempat, kehadiran warga jemaat akan menjadi terang dan akan menjadi berkat. Nah ini. Tetapi Yunus cemburu, harus diam karena harus dihancurkan karena pandangan orang Yahudi hanya keselamatan hanya pada orang Yahudi, bukan orang lain. Tidak ada. Tetapi ingatkah bahwa seluruh manusia ini adalah ciptaan Allah. Manusia harus diselamatkan. Dunia ini harus diselamatkan. Tidak bersifat pribadi dalam arti Yunus bersifat egois. Tapi kembali disadari oleh Yunus setelah ia gumuli. Hal itu juga dihayati bukan saja oleh Yunus, tetapi dihayati juga oleh Daud yang mengalami proses penghayatan itu melalui proses. Daud berproses setelah jatuh bangun, susah sengsara, kemudian mencapai sukses. Kemudian Paulus berproses setelah ia merasakan bagaimana keras hatinya menentang karya Kristus. Berproses menjadi manusia yang tahan banting terhadap tantangan, menjadi pemikul salib Kristus.
Itulah beberapa deretan orang-orang yang kita ungkapkan di dalam menghayati kasih Kristus, tetapi harus berproses di dalam menghayati hal tersebut. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, contoh proses dalam menghayati ini, bagaimana upaya kita hidup berkarya, bagaimana kita menghayati, bagaimana kita berproses di dalam mengadakan, menemukan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu berjanji, yang terdahulu dan yang terkemudian tidak lagi yang menjadi permasalahan. Yang terdahulu dan yang terkemudian tidak disia-siakan bekerja sama dengan Allah. Mereka sama-sama akan menerima berkat dan anugerah. Itulah keadilan Tuhan. Tetapi jika orang itu bersungut-sungut di hadapan Allah, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Yang dahulu menjadi yang terkemudian bila kita bersungut-sungut di hadapan Allah. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa penghayatan akan keadilan Tuhan. Tuhan itu sungguh adil. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu tahu persis siapa kita ini di hadapannya. Baiklah kita membuka diri, dan Ia tahu persis dari dalam hati kita tidak ada yang tersembunyi. Amin. Bapak Ibu yang sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan mengambil bahagian dalam perjamuan Asa yang kudus. Maka kita akan membaca akan tuntunan kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan Asa yang kudus. Karena Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Berdasarkan tita itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tita Tuhan Yesus itu telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus. 3, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita
melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak berbuat demikian, hadirannya mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sedemikian akan pegangan kita di dalam memasuki perjamuan kudus atau mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada minggu akan datang, dan biarlah kita geluti dalam doa di rumah kita masing-masing sebelum kita masuk mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan ini. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih di dalam surga, Allah yang telah mengajar suatu kepastian sama seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kami tidak berada pada posisi keraguan-raguan. Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia yang datang kepada kami. Sehingga semua itu jelas apa yang terjadi di sorga dan di bumi. Dan bagaimana kami berjalan tentu seiring dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga sebenarnya kami tidak akan tersesat apabila kami memegang teguh apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Dan kami dipanggil untuk menjadi terang dan menjadi teladan kepada orang yang belum mengenal dan orang yang belum mendengarkan berita damai sejahtera tersebut. Itulah sebabnya ya Allah, jemaat-Mu, gereja-Mu terus ditumbuh kembangkan di dalam memahami, menghayati siapakah Allah di dalam Kristus itu. Dalam tindakannya sama seperti kami menghayati akan keadilan-Mu. Allah sungguh-sungguh memikirkan apa yang akan menjadikan kami hidup di dalam keselamatan, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup di dalam kebenaran. Bapa dalam surga, biarlah kami semakin bertumbuh kokoh dan kuat dan semakin berbuah. Olehnya itu ya Allah, berkati para hamba-hamba-Mu majelis gereja, para hamba-hamba-Mu yang bergerak dan Kau panggil di dalam pelayanan organisasi intragerejawi. Bagi kami yang Engkau panggil menjadi warga jemaat-Mu, warga kerajaan sorga, biarlah kami ya Allah yakin dengan penuh akan diri kami bahwa kami adalah pewaris-pewaris-Mu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari semuanya itu tentang kasih Kristus. Tapi biarlah kami berjalan semakin kokoh dan kuat. Sama seperti minggu depan ini ya Allah, kami akan mengambil bahagian dalam perjamuan asa yang kudus. Adalah merupakan satu perintah Tuhan yang hendak kami wujud menyatakan dari saat ke saat. Bagaimana kami akan sehidangan dan duduk bersama denganmu dalam kerajaan sorga apabila kami tidak mengambil dan mengakui di tengah-tengah dunia ini selama kami hidup.
Olehnya itu ya Allah, biarlah seluruh jemaat-Mu dapat mengambil bahagian, belajar, menghayati persekutuan dengan Tuhan, dengan kami yang telah Engkau panggil menjadi pekerja, menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu. Bapa dalam surga, persiapkanlah diri kami sehingga kami semakin teguh dan kokoh. Kami berdoa syafaat ya Allah bagi warga jemaat-Mu yang boleh memperingati akan ulang tahun perkawinan dari tanggal 18 sampai dengan 24 September. Pada tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, mengingat memang sangat penting. Karena di situ Tuhan mempertemukan dan Tuhan berkenan. Dan tentu sudah banyak anugerah yang Tuhan nampakkan melalui pernikahan dan perkawinan tersebut. Biarlah keluarga, rumah tangga yang boleh memperingati perkawinan rumah tangganya semakin langgeng dan semakin melihat anugerah Allah yang semakin nyata. Juga ya Allah, bagi keluarga yang boleh memperingati akan hari ulang tahunnya, bagi yang memperingati pernikahannya ada 5 rumah tangga, dan yang memperingati hari ulang tahunnya ada 40 warga jemaat-Mu, baik dari anak-anak kami, baik dari Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, semuanya ya Allah merupakan suatu kesyukuran bahwa tahun-tahun umur yang Tuhan anugerahkan adalah berkat anugerah Allah, di mana kami akan menjadi saksi-saksi yang hidup tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah kami boleh bertambah-tambah dalam anugerah dalam seluruh perjalanan yang Tuhan masih anugerahkan, supaya umur yang Tuhan anugerahkan ini untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendukung dalam doa bagi saudara kami Geri Trayana saat sekarang ini terbaring di Rumah Sakit Umum Kanojoso, Ibu Yohana Dende yang saat sekarang ini di rumah dalam perawatan, anak ada yang kekasih Samuel Sappe yang ada di Rumah Sakit Umum juga di Kanojoso. Kau ya Allah memberkati makanan, memberkati obat dan pelayanan-pelayanan yang dilayankan para medis atau dokter. Kiranya itu membawa kekuatan dan kesembuhan dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga dan memiliki semangat hidup dan sembuh. Tuhan akan dimuliakan dan dibesarkan. Juga ya Allah, keluarga yang mendapat anugerah kelahiran anak yang mereka dambakan, di mana Ibu Rianti Sudiono boleh melahirkan dengan selamat dan boleh menimang akan anak yang kekasih, dan biarlah itu merupakan kebahagiaan bagi rumah tangga. Bapa dalam surga, biarlah anak ini bertumbuh dalam hikmat-Mu, dan biarlah rumah tangga ini semakin mewujudkan cinta kasih, bahwa sungguh-sungguh Allah adalah adil, Maha mendengar doa dan permohonan setiap orang yang bermohon kepadamu. Mengenai proses pemilihan penatua dan diaken, penatua dan diaken ini ya Allah diminta dan dimohon oleh jemaat-Mu. Mereka meminta dan Tuhan mengutus yang Tuhan kehendaki. Olehnya itu biarlah orang-orang yang Kau panggil dan bekerja di dalam kebun anggur-Mu akan menjadi berkat bagi dirinya, bagi banyak orang dan bagi dunia ini. Bukan oleh karena kekuatan. Dan hindarkanlah kami dari pengandalan diri. Karena panggilan ini
Tuhan yang akan berbicara. Walaupun kami tahu kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan kami. Ya Bapa dalam surga, topanglah panitia yang bekerja dengan keras sehingga tiba saatnya orang-orang yang diminta didoakan oleh jemaat dapat terwujud pada masa-masa mendatang dan mereka menjadi utusan Tuhan ke tengah-tengah jemaat-Mu untuk membawa damai, sejahtera dan berkat yang hendak Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu. Juga ya Allah, kelanjutan tentang pembangunan gedung gereja Jemaat Laheroi, panitia yang kerja, Engkau topang dan seluruh jemaat-Mu mengambil bahagian sehingga semua yang kami kerjakan adalah perkenanan daripada Tuhan, di mana Tuhan masih berkenan kepada kami dalam mengambil bahagian dalam membangun rumah Tuhan, di mana Engkau akan melimpahkan anugerah dan berkat bagi kami semua. Biarlah semuanya itu ialah Engkau berkati. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami, minggu akan datang Kau berkati dalam tugas dan pekerjaan seluruh warga jemaat-Mu. Ya Bapa dalam surga, juga ada terus buka kesempatan bagi warga jemaat-Mu, di mana dibuka peluang bagi rakyat Indonesia untuk menjadi calon-calon pegawai negeri, dan tentu banyak warga jemaat-Mu yang mungkin akan ikut. Kau ya Allah mengayomi, dan tentu Engkau mengetahui, dan Tuhan tempat kami bergumul, jika Tuhan berkehendak, tuntunlah anak-anak-Mu, umat-Mu, agar dalam cita-citanya ini dapat terwujud, dan tentu Tuhan akan dimuliakan. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, terutama ya Allah dalam tahun politik ini, Engkau berkati saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang punya potensi untuk hal itu. Dukunglah, berikanlah hikmat, kemampuan ya Allah di dalam berkonsultasi demi kesuksesan masa mendatang ini. Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hindarkan kami dari berbagai kekacauan. Tapi biarlah itu berjalan dengan baik. Dan Tuhanlah dimuliakan dalam negara di Republik Indonesia yang tentu menginginkan damai sejahtera. Berkati pemerintah sehingga semua orang-orang yang Kau pakai di dalam kebijakan-kebijakan, terutama dalam keamanan, Engkau berperan di dalamnya. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing, ke tugas pekerjaan kami selama seminggu. Bahkan di tempat-tempat di mana kami akan bekerja, Tuhan adalah pengayom yang setia. Inilah doa syafaat dan doa syukur kami, juga mengenai apa yang kami persembahkan, diri kami dan apa yang sudah kami persembahkan. Tuhan berkati. Inilah doa syafaat kami yang kami dasarkan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Sidang jemaat yang kekasih, inilah petunjuk hidup baru. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nyanyian rohani 117 di gunung dan di lembah. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam sorga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Segala sesuatu tetap dijaganya, tak diberinya batu yang minta nafkah. Sidang jemaat yang kekasih, Tuhanlah yang memanggil dan memilih kamu untuk menyatakan kedaulatannya yang adil dan nyata bagi semua, dan olehnya itu terimalah berkata dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini selama-lamanya. Amin, amin, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian dari NKB 102 ayat 1 dan sampai 4, ayat 1 untuk kita semua, dan ayat selanjutnya dilanjutkan oleh Kantoria. Sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup
kepada manusia, penghibur tibalah. Lewat malam gelap diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janji yang menggenap, penghibur penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mencari manusia berdosa dan cemar, mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia,